Pengiriman tenaga kerja migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, November 2015. Dalam pembahasan, secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu, yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya. Kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja migran secara internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga. Keadaan ini menjadi peluang bagi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun, kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga kerja Indonesia sering bermasalah baik secara individual maupun bagi dirinya, secara umum juga bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang. Berbagai masalah sering dialami oleh TKI yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Korban yang berharap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Beberapa negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Beberapa kasus perdagangan orang dari berbagai daerah di Indonesia yang paling banyak adalah eksploitasi terhadap buruh migran, eksploitasi seksual, kawin kontrak, dan pemalsuan dokumen. Serta kasus yang paling mutakhir adalah penculikan untuk transplantasi organ tubuh. Adapun kebijakan hukum yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan dapat dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku ataupun melakukan regulasi peraturan, yaitu 1. Berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Memperluas sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PT-PPO. 3. Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak apabila korban masih di bawah umur. 4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi ataupun korban TPPO. 5. Melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 25 Kepmenko Kesra 9 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak tahun 2009 sampai dengan 2012. 6. Pembentukan gugus tugas PPTPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. 7. Penyusunan peraturan daerah tentang tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Kemudian yang terakhir, yang 8, menyediakan dana untuk menunjang terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Dan kesemuanya ini bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dalam mencegah human trafficking.